Halo semua, kali ini aku akan membahas mengenai klausula baku dalam perjanjian. Check it out! Dalam dunia bisnis modern, ketika Anda melakukan suatu transaksi seperti meminjam uang di leasing, membuka rekening baru, ataupun membeli tiket pesawat, Anda pasti akan disodorkan dengan suatu dokumen yang sudah dicetak rapi oleh pihak mereka. Dokumen yang berisikan perjanjian ini biasanya sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak mereka secara sepihak yang biasa kita sebut dengan klausula baku. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa kita sebut dengan UU PK, klausula baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan di dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak konsumen. Secara hukum, klausula baku ini sebenarnya diperbolehkan untuk efisiensi waktu. Tujuannya itu agar pelaku usaha tidak perlu repot-repot membuat perjanjian lagi dari nol setiap ada konsumen yang baru. Karena dibuatnya secara sepihak, konsumen berada di titik yang lemah. Apakah dia harus menerima isi dari perjanjian yang sudah dibuat atau tidak menerima sama sekali? Untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dibuatlah pasal 18 UU PK yang mengatur mengenai pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan beberapa hal. Yang pertama, menyatakan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Yang kedua, menyatakan pelaku usaha berhak untuk menolak pengembalian barang atas apa yang telah dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mengubah aturan dalam masa perjanjian. Dan yang terakhir, ditempatkan dalam bentuk, letak, ataupun menggunakan huruf yang sangat kecil atau tidak jelas sehingga sulit dibaca. Jika melanggar aturan yang sudah saya sebutkan tadi, maka klausula dapat batal demi hukum, yang berarti klausula ilegal yang dianggap tidak pernah ada. Klausula ini juga tidak mengikat untuk konsumen. Masalah mendasar dari klausula baku adalah ketidakseimbangan dalam posisi tawar, di mana pelaku usaha berada di posisi yang lebih kuat karena mereka lah yang membuat aturan, mereka juga mengetahui segala informasi, dan juga mereka memiliki tim hukum. Sedangkan posisi konsumen berada di posisi yang lebih lemah karena biasanya didorong oleh kebutuhan yang mendesak, kurangnya pengetahuan mengenai istilah hukum, dan juga seringkali mereka enggan untuk membaca kontrak yang akan mereka tanda tangani. Akibat ketidakseimbangan ini, pelaku usaha yang nakal seringkali menyalahgunakan klausula baku untuk menyelundupkan pasal-pasal siluman yang isinya memindahkan segala resiko kerugian kepada pihak konsumen, ataupun memberi hak kepada perusahaan untuk bertindak secara sewenang-wenang. Satu minggu satu itu ya pusingnya. Tabungan kita kamu apakan sama Ini selain itu tiga ada apa Udah majuan. di satu aduh saya nggak pernah tanda tangan. Kalah lagi. Habis mas semua uang tabungan kita. Kamu apakan lagi uang tabungan ini? Jujur sama aku. Udah yang kemarin Bil.
Kemarin sore, Bandoy bilang kalau akun tuh lagi wangi. Cuma ternyata lagi boncos. Kamu gila mas, itu judi. Kamu gak akan pernah menang. Sekarang tagihannya atas nama aku sudah numpuk. Besok kita mau makan apa? Tolong sekali ini aja, Bil. Aku udah dikejar orang. Kemarin aku udah gadaikan PPKB kamu di leasing. Besok udah mau jatuh tempo 3 bulan. Aku nggak ada uang ya. Kalau nggak dibayar, motor kamu diambil. Kamu benar-benar gila mas. Siang Mas, ada yang bisa saya bantu? Aduh Bu, saya lagi butuh biasa itu. Oh, kalau di sini itu gampang. Untuk bunganya gimana ya Mbak kira-kira? Tolong bantu saya Mbak, saya butuh banget hari ini. Di sini bunganya kecil kok Mas, cuma 1,5% per bulan. Mas bisa langsung tanda tangan aja kalau butuh bantuan. Ini tidak perlu dibaca semua. Nggak perlu Mas, langsung ditandatangani saja. Oh, oke, saya tanda tangan ya. Iya Mas. Terima kasih ya Mas. Mas, nanti dananya langsung saya transfer hari ini. Baik Mbak. Dia udah nggak tahu harus gimana lagi sama si Adil. Dia maling BPKB motor gue. Habis itu dia masukin tanda tangan di surat kuasa. Habis itu si pihak leasing hubungin gue bahwasanya kita udah nunggak selama 1 minggu, sehingga gue harus bayar 4,5 juta dalam minggu ini. Kalau enggak motor gue bakal diambil. Gue boleh lihat dokumennya? Wah ini gila banget sih Bill, coba deh lu lihat di pasal 14-nya. Ini tuh tulisannya kecil banget, udah gitu abu-abu lagi jadi nggak gampang kebaca. Kecil karena saking kecilnya tulisannya. Ini maksudnya gimana ya Bill? Jadi gini, kalau perusahaan itu bikin aturan dan aturan itu sepihak terus merugikan konsumen, itu namanya klausula baku yang melanggar aturan. Jadi kalau menurut pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 itu artinya batal demi hukum. Artinya aturan ini itu nggak pernah ada. Nah Bian, mana saudara Bian? Cicilan Anda belum selesai sebesar 4,5 juta. Kalau tidak dibayar sekarang, kami bawa motornya sekarang. Bang, tolong Bang, saya ada cuma 1,5 juta doang Bang untuk utang pokoknya. Untuk denda 3 jutanya dicicil atau dihapus aja Bang. Saya hilaf. Gak ada alasan kilaf lo, main judi bisa, masa bayar cicilan gak bisa? Ambil Ki sekarang motornya. Mana kunci motornya? Sini. Jangan, ini motor saya. Saya nggak pernah tanda tangan di tempat kalian. Suami saya masukin tanda tangannya. Gak ada. Kalian suami istri. Tanggung jawabnya sama. Ya, ini punya saya ya. Mau kemana nih? Ada apa? Bis, lo ikut campur aja lo. Mau kita bawa ini motor. Oh gitu, nih ya lihat ya, gua viralin lo ya. Mau saja nih orang-orangnya nih. Mau ngapain bawa motor Ibu Nabila? Motor ibu ini ngutang, sudah ada kontraknya tertulis. Dan kami berhak buat kita motor ini. Ini dokumennya. Nih dokumennya. Nih, saya di sini tuh konsultan hukum Ibu Nabila. Asal abang tahu ya, mau eksekusi atau menarik kendaraan hukum. Saya di konsultan hukum Ibu Nabila bang. Asal abang tahu ya, mau eksekusi atau menarik kendaraan secara paksa itu tanpa sertifikat jaminan fidusia, apalagi tanpa putusan pengadilan, itu adalah tindakan perampasan. Lo berdua tuh bisa dipenjara atau enggak? Ibu ini dan suaminya kredit motor cicilan dan itu kontraknya tertulis. Ini dokumennya. Jadi kami berhak nih untuk minta motor ini. Kontrak yang isinya klausul baku ilegal itu dengar ya, PT Maju Mundur Finance itu udah melanggar pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan di situ juga ditaruh tuh klausul cita sepihak dengan huruf mikro yang gak kebaca di situ. Terus tulisannya juga abu-abu. Itu sengaja kan? Itu tuh termasuk cacat hukum. Dan satu lagi, ini motor atas nama Nabila bukan Adrian. Surat kuasanya palsu. Kalian mau saya laporin atas pasal penadahan atau perampasan sekaligus? Lu kan yang bawa, silakan aja nih bawa nih motornya. Kalau kalian mau tidur di Polres malam ini gimana? Mau nggak? Oke, hari ini ibu dan suami ibu selamat, tapi urusan kita belum selesai. Ayo Ki, Bu. Oh jadi kalian mau bawa masalah sepele ini ke ranah hukum? Padahal Mas Abian udah menikmati hasil uangnya. Iya, memang uang pokoknya itu akan kami bayar lunas hari ini. Tapi sebesar sisa utangnya aja Mbak Jessica. Tapi untuk denda sepihaknya sebesar 3 juta itu nanti Bapak selundupkan lewat klausula baku berukuran mikro itu kami yang melakukan. Padahal Pak Abian sudah menandatanganinya loh. Iya, memang tanda tangan itu di atas kontrak yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
dan sifatnya memang batal demi hukum, Mbak. Tapi kalau Mbak mempersulit pelunasan pokok hari ini, somasi ini akan kami lanjutkan ke laporan resmi lewat OJK dan BPSK. Lalu perusahaan Mbak ini bisa dicabut juga izinnya, Mbak. Oke, kita selesaikan hari ini saja. Kalian tinggal bayar sisanya tanpa harus membayar denda. Dan serahkan BPKB motor saya sekarang juga setelah saya membayar ke kasir. Makasih banyak ya Jin, mungkin karena kalau nggak ada lu, motor gue bakal diambil dan si Abin di tengah bakal menumpik. Iya, sama-sama ya Bil, tapi ini tuh menurut gue jadi pembelajaran yang mahal banget buat lo. Kalau untuk urusan suami lo yang main judi online, itu butuh penanganan medis lagi, butuh penanganan psikologis lagi. Tapi kalau untuk utang-utang, menangani dokumen apapun, berkas apapun, lo harus baca lebih detail lagi biar diangkat case-nya lagi ya. Ya makasih, karena itu gue jadi tahu hak gue sebagai konsumen dan nanti setelah ini gue bakal bawa dia ke konsumen terkait gitu. Ya, boleh. Jadi, inti permasalahan hukum dalam cerita ini berpusat pada praktik klausul baku ilegal. Berdasarkan pasal 18 nomor 8 tahun 1999 tentang aman konsumen, pelaku usaha secara tegas dilarang mencantumkan klausul yang memberikan hak kepada mereka yang mengubah aturan, besaran denda, atau melakukan eksekusi jaminan secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari konsumen. Klausul yang tersembunyi di pasal 14 kontrak leasing yang sengaja dicetak dengan huruf abu-abu nyaris tak terbaca. Hal merupakan pelanggaran atas ketentuan tersebut, sehingga secara hukum dinyatakan batal demi hukum. Seolah klausul itu tidak pernah ada. Di sisi lain, tindakan debt collector yang hendak menyita kendaraan secara paksa turut melanggar hukum. Eksekusi jaminan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi, yakni dengan sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, tindakan tersebut masuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP. Lebih jauhnya, seluruh transaksi ini pun sejak awal cacat hukum karena jaminan menggunakan BPKB atas nama Nabila dengan surat kuasa yang dipalsukan, menjadikan kontrak tersebut tidak sah dari akarnya. Nah, pesan utama dalam cerita ini mengajarkan bahwa membaca kontrak secara menyeluruh sebelum menandatanganinya adalah hak sekaligus kewajiban setiap konsumen. Kepanikan, tekanan waktu, dan bujuk rayu agen adalah celah yang sengaja diciptakan oleh pelaku usaha yang nakal untuk menyelundupkan klausul merugikan ke dalam perjanjian. Oleh karena itu, sekecil apapun hurufnya, setiap kata dalam sebuah kontrak wajib dibaca dan dipahami sebelum pena itu menyentuh kertas. Selain itu, cerita ini menegaskan bahwa konsumen tidak boleh merasa tidak berdaya di hadapan lembaga keuangan atau debt collector yang intimidatif. Undang-undang memberikan perlindungan nyata. Klausul baku yang melanggar hukum dapat dibatalkan. Eksekusi paksa tanpa prosedur hukum dapat dilaporkan sebagai pidana. Dan perusahaan yang nakal dapat dilaporkan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun OJK untuk dicabut izin usahanya. Pada akhirnya, kecanduan judi online bukan masalah moral. Ia adalah pelaku pemicu kehancuran finansial dan hukum yang nyata. Penanganannya memerlukan pendekatan medis dan psikologis yang serius. Seiring dengan pembenahan melek hukum dalam keluarga, seperti yang ditunjukkan oleh Andini dan Nabila, pengetahuan hukum, keberanian untuk bertindak, dan kesadaran akan hak sebagai konsumen adalah benteng perlindungan yang paling kokoh dalam menghadapi praktik-praktik curang di masyarakat.